Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Oktaviani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menerangkan kelanjutan mengenai metodologi penelitian. Pertama, kita akan membahas desain penelitian, yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Ada 4 macam. Yang pertama ada populasi, yaitu populasi keseluruhan dari subjek yang akan diteliti dan memenuhi syarat-syarat untuk menjawab masalah penelitian. Adapun sampel yaitu suatu jumlah populasi yang dipilih dan diambil datanya untuk penelitian. Dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik sampling. Non-probability sampling dengan sampling quota atau yang disebut quota sampling. Yang ketiga, definisi operasional, yaitu terdiri dari 3 variabel. Pertama ada persepsi, kemampuan teori, dan kemampuan praktek. Dan yang keempat, metode analisis data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang akan diteliti. Di sini ada definisi operasional, adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukurannya. Kita lihat slide selanjutnya yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Pertama, kita akan membahas macam-macam skala pengukuran. Ada 4 skala. Yang pertama, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari keempat tersebut mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama ada skala nominal, yaitu skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Dan yang kedua, skala ordinal, yaitu skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antara tingkatan. Dan yang ketiga, skala interval, skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Dan yang keempat, skala rasio, yaitu yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak, dan bisa dibandingkan. Di sini kita bisa melihat ada skala interval, yaitu Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Yang kedua, dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Selanjutnya, jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Dan berikutnya yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala Likert. Di sini ada contohnya. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Ada A sampai E. Sama sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan di posisi sebelah kanan yaitu sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Sama, poin A sampai A. A itu poinnya selalu, B sering, C kadang-kadang, dan D tidak pernah. Sama ya. Sangat baik, baik, tidak baik, atau dengan sangat tidak baik. Kita bisa lihat skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala Likert dari A sampai E poinnya, dan di sini sebelah kanan diberikan skor masing-masing dari poin A sampai E. Pertama itu kita bisa lihat di sini A sangat setuju.
selalu atau sangat positif, diberikan poin 5, poin paling besar ya. Dan berikutnya setuju, sering positif, diberikan poin 4, masih bagus. Dan yang ketiga, ragu-ragu, kadang-kadang netral, diberikan poin 3. Yang keempat, tidak setuju, hampir tidak pernah atau negatif, diberikan poin 2. Dan yang terakhir, sangat tidak setuju atau tidak pernah. Ini paling rendah diberikan poinnya 1 skornya. Selanjutnya di sini ada skala Goodman, yaitu skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Selanjutnya itu skala Goodman dapat dibuat dengan bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat 1 dan terendahnya 0. Oke. Oh, yang kedua, yaitu kita bisa lihat di sini skala nominal. Apa sih? Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna, kecuali hanya pembeda. Contohnya, ada hitam, putih, cup big 4, cup non big 4, pria dan wanita, departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Jadi contohnya itu dia saling membedakan perbedaan antara A dan B, mempunyai perbedaan, saling mempunyai perbedaan. Di sini selanjutnya ada macam-macam skala pengukuran. Yang keempat, skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh, berkait dengan juara. Juara, jika juara 4, juaranya 4. Jika 3, juaranya 3. Jika 2, juaranya 2. Dan jika 1, juaranya 1. Macam-macam skala pengukuran. Di slide ini, selanjutnya itu ada macam-macam skala pengukuran. Skala rasio. Di atas sudah kita bahas tadi skala rasio mengenai skala rasio, yaitu data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukurannya. Skala pengukuran. Nah, jadi dari tadi 4 skala rasio yang paling tertinggi. Nah, contoh. Di sini ada rumusnya. RAO sama dengan laba bersih dibagi dengan aset total. Di slide berikutnya kita akan membahas populasi teknik sampling. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai teknik sampling ya di atas. Kita sudah memasuki babnya yaitu populasi dan sampel. Pengertian populasi, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maksud dari populasi tersebut yaitu si peneliti akan mencari objeknya. Objek apa yang akan diteliti untuk selanjutnya dan ditarik kesimpulan yang didapat oleh si peneliti tersebut. Berikutnya yaitu ada sampel. Sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang diambil dari populasi. Dari pengertian sampel tersebut bisa termasuk dalam populasi. Pengertiannya ke dalam populasi. Jadi dia populasi dan sampel dia memiliki kesamaan, hubungan. Oke. Hubungan dengan teknik untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Di sini ada teknik sampling. Yang pertama, poin pertama yaitu teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Yang kedua, secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Nah, di sini ada gambarnya sudah tersedia teknik sampling. Di sebelah kiri, yaitu probability sampling dan sebelah kanan non-probability sampling. Dari kedua
jenis memiliki hal dan macam-macam yang berbeda. Dari probability sampling, yang pertama simple random sampling, dan yang kedua proportionate random sampling, dan yang ketiga disproportionate random sampling, dan yang keempat area culture sampling, sampling menurut daerah. Dan sebelah kanan, non-probability sampling. Pertama, sampling sistematis. Kedua, sampling kota. Ketiga, sampling aksidental. Dan yang keempat, purpose sampling. Dan 5, sampling jenuh. 6, snowball sampling. Jadi dari teknik sampling keduanya memiliki perbedaan jenis. Berikutnya teknik sampling. Nah, teknik sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampling. Nah, teknik ini meliputi ada sampel random sampling. Dikatakan sampel sederhana. Ya kan jelas sampel itu sederhana. Karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Jadi, dari simple random sampling itu dia pengambilannya acak, tidak dipilih-pilih. Random ya maksudnya. Nah, di sini ada populasi. Populasi, banyak anggotanya. Dan dari ke sampel, dia dipilih. Menjadi dikit kan anggotanya. Nah, ini perbedaannya. Berikutnya, proportionate random sampling. Ada dua cara, yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstarted secara proporsional. Dan yang kedua, suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstarted. Nah, di sini ada populasi sebelah kiri, lingkaran sebelah kiri, dan sebelah kanannya berubah menjadi sampel yang dipilih. Dari populasi tersebut di sini ada S1, 50 anggota. Ini apa nih? SM, 100 anggota. SMK 500, SMP 100, dan SD 50. Dan hasil dari populasi tersebut, sampel menentukan S1 dipilihnya 14 anggota, SM-nya itu 85, SMK-nya 139, SMP 28, dan SD-nya 14. Nah, dari kelingkaran tersebut, randoman tersebut, ini hasilnya sampel yang dipilih anggotanya. Jadi dari banyak, jadi populasi banyak dan dipilih, diacak secara acak menjadi dikit anggotanya. Tidak dimasukkan semuanya, jadi dia mengacak, milihnya mengacak. Ditunjuk maksudnya dari kalau misalnya bahasa mahasiswa dan dosen kayak seperti maju. Kayak ngacak misalnya si A maju, si B maju, itu kan secara ngacak. Nah, seperti ini sama. Di sini ada disproportionate stratified random sampling. Yaitu teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi start tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan
S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulus S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena 2 kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Jadi, dari S3 dan S2 dia digabungkan. Oke, yang kedua, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan populasi yang ditetapkan. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Ada gambarnya populasi daerahnya. Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tahap 1 diambil dengan random, acak. Populasinya mengacak ya, sampel daerahnya nih. Kita ngambil A, C, D, F, G. Dan diambil random lagi, sampel individunya tersendiri, tahap 2-nya. Nah, ini bisa disebut teknik cluster random sampling atau area sampling. Dan yang kedua, non-probabilitas sampling, yaitu teknik yang diambil memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Poin A, yaitu sampel sistematis. Apa sih sampel sistematis? Yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, maksudnya itu, jadi anggota tersebut sudah mendapatkan nomor urut terlebih dahulu, jadi tidak bisa mengacak atau random. Nah, contohnya di sini ada anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut. Ya, tadi sudah dijelaskan di atas. Yaitu nomor urut 1 sampai nomor urut 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor urut ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Jadi penentuannya dari nomor urut. Yang kedua, sampel quota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Nah, di sini kuota itu secara berkelompok ya. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, golongan 11 sebanyak 20 orang. B. Sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan secara sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya di sini ada poin D, sampling purposive. Itu apa sih?
Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Oh, jadi purpose itu dengan pertimbangan. Nah, misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Jadi, dengan pertimbangan, maksudnya tersebut sampling purpose. Dengan pertimbangan contoh, misalnya pegawai yang rajin dan pegawai yang sedang-sedang. Ada pegawai yang rajinnya banyak. Nah, dari pegawai yang rajinnya banyak bisa dipilih. Ya, bukan karena dia datangnya tepat waktu, bisa karena uh, kerjanya gimana, cara kerjanya, terus penangkapannya gimana. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Poin E, yaitu sampling jenuh. Wah, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi, sampel jenuh itu sampel yang istilahnya sebutannya sensus ya. Itu di sini ada teknik sampel non-probability sampling. Masih sama pembahasan di atas. Yang F, snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, maka lama-kelamaan semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purpose dan snowball. Oh, jadi gitu. Snowball nih dari kecil hingga membesar. Sampel pertama A, poin A. Ini ada pilihan B dan pilihan C. Ya, sampel pertama kan A. Dia menjabar ke B, ke C. Nah, yang pilihan B dia menjabar ke D, ke E, F, J, K, L. Nah, yang C, G, H, I, M, N, O. Nah, ini yang disebut dengan snowball sampling, yaitu sampling yang dari sedikit hingga banyak. Oke, sekian penjelasan mengenai materi yang tadi kita bahas. Cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.